Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-'azimah wa hadhihi al-minnah الجسيمة 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 الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال نبينا محمد pecinta Nabi Muhammad kalau mendengar nama Rasulullah disebutkan di hadapan kita spontan berselawat kepada Nabi Muhammad. Hati-hati orang yang apabila mendengar nama Rasulullah di hadapannya enggak mau berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu manusia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang keindahan wajah Rasulullah fi yaumil qiyamah. Disebutkan dalam satu riwayat ketika istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika beliau sedang menyulam fi waktu sahar, di waktu menjelang subuh. Tiba-tiba alat sulamnya jatuh dan kebetulan lampu kesenggol jadi padam. Dicari itu jarum di dalam ruangan yang gelap gulita, enggak kelihatan hadirin. Tiba-tiba masuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan masuknya Nabi Muhammad, itu jarum yang tadinya enggak kelihatan, itu ruangan yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Itu jarum yang tadinya enggak nampak kelihatan, dengan masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking takjub daripada Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan, "Ma adwa wajhak ya Rasulullah." Alangkah terangnya wajah engkau wahai Nabi Muhammad. Kemudian Nabi menjawab, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, celaka bagi orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti pada hari kiamat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha balik bertanya, "Wa man lam yaraka ya Rasulullah?" Siapa itu orang yang diharamkan oleh Allah yang enggak bisa memandang keindahan wajah engkau wahai Nabi Muhammad? Maka dijawab sama Rasulullah, "Al-bakhil," orang yang pelit. Sayyidatuna Aisyah balik bertanya, "Wa manil bakhil ya Rasulullah?"
Siapa itu orang yang pelit wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi menjawab, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah, orang yang pelit, orang yang apabila namaku disebutkan di hadapannya enggak mau berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Oleh karena itu pecinta Rasulullah, dimanapun anda berada, di tempat yang muhtaram, bukan tempat yang mustagdzar, yang menjijikan, kalau anda mendengar nama Rasulullah disebutkan di hadapan anda, pecinta Nabi Muhammad, pengharap syafaat Nabi Muhammad, spontan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil al-mukarramun. Yang sama-sama kita hormati segenap para kiai, para alim, para ulama, para asatidz, para hujjaj, para orang-orang tua kita. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati pimpinan majlis zikir sahibi baiti, Al-Ustadz Al-Syekh Tahrir. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya, anaknya dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang berkah ini. Allah mengumpulkan kita dalam keadaan taat kepadanya. Kita punya lisan berzikir kepada Allah, kita punya lisan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi hadirin, perkumpulan yang semacam ini, yang di dalamnya dibacakan zikir kepada Allah, yang di dalamnya dibacakan as-salatu wassalam ala Rasulillah, merupakan satu perkumpulan yang insya Allah sangat dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sangat dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hadirin dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffadhumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah duduk satu kaum yang mereka duduk berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, illa haffadhumul malaikah, kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa nazalat alaihim rahmah, rahmat Allah akan berturunan kepada mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Bahkan hadirin, dalam satu riwayat juga yang diriwayatkan Imam Muslim, suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar tergesa-gesa, keluar Nabi Muhammad terburu-buru menuju perkumpulan para sahabat. Sesampainya di perkumpulan para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, ma yujlisukum, wahai para sahabatku, apa yang membuat kalian duduk bersama-sama di sini? Maka mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jalasna nadhkurullah wa nahmaduh. Wahai Nabi Muhammad, kami duduk bersama-sama di sini untuk berzikir kepada Allah, untuk memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, atani Jibril, kata Rasulullah, barusan malaikat Jibril datang kepadaku.
barusan malaikat Jibril datang kepadaku, annallah yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Nikmat min Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkumpulan baik untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmat min Allah hadirin. Bahkan hadirin, disebutkan di dalam kitab Dalilus Sa'ilin, diceritakan bagaimana alam semesta ini seluruhnya, dari binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, semuanya berzikir kepada Allah, bahkan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam satu riwayat, ketika Nabi Daud alaihi salam sedang duduk di tempat peribadatannya, idh ra'a duda hamra, beliau melihat ada seekor cacing merah, seekor cacing merah yang kecil sedang berjalan di atas tanah. Idh qala fi nafsih, kemudian terlintas dalam hati Nabi Daud alaihi salam, dalam hatinya terlintas mengatakan, madza aradallahu min hadhihi duda, apa sih yang Allah inginkan menciptakan ini cacing yang kecil, yang gak ada manfaatnya, yang gak ada artinya menurut pandangan Nabi Daud alaihi salam. Fa'amara Allah subhanahu wa ta'ala ad-duda hatta takallamat, Allah memerintahkan kepada itu cacing sehingga dapat bicara. Ini cacing ngomong biiznillah, dengan izin Allah, mengatakan, ya Nabi Allah, Nabi Allah, Nabi Daud, amman nahari, adapun di siang hariku, fa'alhamani rabbi an agula kulla yawm, Allah memberikan ilham kepadaku hingga aku mudah menyebutkan setiap siang, setiap hari, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah, sebanyak 1000 kali. 1000 kali setiap hari cacing tuh berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma laili, adapun pada malam hariku, fa'alhamani rabbi an agula kulla laylah, Allah memberikan ilham kepadaku hingga aku mudah menyebutkan setiap malamnya apa yang diucapkan oleh cacing, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marrah. Setiap malam 1000 kali berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah hadirin. Oleh karena itu nikmat min Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kumpulkan kita dalam majlis yang mulia. Karena majlis-majlis yang model seperti ini adalah benteng hadirin, melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi daripada kampung-kampung kita hadirin. Al-Imam Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan, al-husun salasatun, benteng-benteng itu ada 3. Benteng-benteng itu ada 3 yang bakal melindungi kita baik zahir maupun batin. Apa itu? Salah satunya zikrullah, adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Basahi lisan kita hadirin selalu untuk menyebut nama Allah, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa hadirin. Jangan khawatir, insyaallah perkumpulan yang semacam ini insyaallah akan mengangkat daripada bala yang menerimpah daripada negeri kita hadirin. Perkumpulan yang semacam ini yang dibacakan zikir kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad, adalah perkumpulan yang insya Allah akan mengangkat al-waba, al-musibah yang menimpah negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah hadirin, karena dikatakan zikrullah adalah salah satu benteng yang bakal membentengi kita baik zahir maupun batin. Kemudian yang kedua hadirin, perkara yang dapat membentengi diri kita adalah watilawatul Quran, membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran hadirin. Ibadah membaca Al-Quran sangat luar biasa. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, paling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya hadirin.
Ini Al-Quran kalau kita baca luar biasa, akan menjadi pemberi syafaat, penolong buat kita nanti pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kalian bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran akan menjadi penolong kalian pada hari kiamat bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Bahkan ganjaran membaca Al-Quran luar biasa hadirin. Satu yang kita baca dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad, man qara harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah. Siapa orang yang membaca satu Al-Quran, ditulis satu kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun wahid. Aku enggak katakan alif lam mim itu satu huruf, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. 3 huruf hadirin, 30 kebajikan yang kita dapat min Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita baca al-basmalah bismillahirrahmanirrahim yang hurufnya ada 19, tinggal ente kali 10 berapa itu? Bagaimana kalau kita baca suratul Fatihah yang tulisannya, yang hurufnya ada 156? Ada pendapat yang mengatakan 155 dengan dipendekkan Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin tambahin 1 aja, jadi 156 kali 10 berapa itu? Berapa yang kita dapat kalau setiap hari 1 juz kita baca Al-Quran? Jadi fadilah yang luar biasa. Jadi enggak salah Nabi mengatakan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Yang paling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Bukankah salat yang dikatakan oleh para ulama farduha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil? Salat yang fardunya adalah kefarduan yang paling utama, sunnahnya salat sunnah yang paling utama. Ternyata hadirin, di dalam salat itu yang kefarduannya yang paling utama, yang sunnahnya salat kesunahan yang paling utama, di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Di dalam salat hadirin ternyata ada bacaan Al-Quran. Fil qiyam, ketika kita berdiri wajib membaca suratul Fatihah, karena membaca suratul Fatihah ruknun min arkanus salah, satu rukun daripada rukun-rukun salat. Orang yang salatnya enggak baca suratul Fatihah enggak sah hadirin. Enggak sah hadirin. Sunnah juga nanti membaca daripada surah. Sehingga dalam hal ini ulama fikih berselisih pendapat. Dari rukun salat yang ada 13, Indan Nawawi fi Minhajut Talibin ada 13 rukun salat. Ada 13 hadirin. Dari 13 rukun mana yang paling afdal? Dari 13 rukun salat mana yang paling afdal? Ada yang mengatakan berdiri rukun yang paling afdal. Ada ulama yang berpendapat sujud rukun yang paling afdal. Masing-masing membawakan dalil hadirin. Tapi al-mu'tamad, pendapat yang terkuat, yang kebanyakan dipilih oleh para ulama, annal qiyama afdalul arkan, bahwasanya berdiri adalah rukun yang paling afdal. Kenapa? Dengan 2 alasan hadirin. Yang pertama, li'annal qiyama mawdi'u qira'atil Qur'an, karena berdiri adalah tempatnya bacaan Al-Quran. Wa huwa afdalul adhkar, dan bacaan Al-Quran adalah zikir yang paling afdal. Itu alasan yang pertama hadirin. Alasan yang kedua, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad, afdalus salah tulul qunut, salat yang paling afdal adalah salat yang paling panjang berdirinya. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis sahibu baiti ini semuanya dirangkum hadirin. Di dalamnya ada bacaan Al-Quran, di dalamnya ada bacaan zikir kepada Allah, bahkan di dalamnya ada bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilah berselawat kepada Rasulullah enggak usah ditanya. Fadilah luar biasa. Fadilah membaca salawat kepada Nabi luar biasa. Bahkan ittafaqal ulama'u annal a'mal ma fiha al-maqbul wal mardud. Sepakat para ulama
Ulama sepakat bahwasanya amal kita ini ada yang diterima dan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diterima dan ada yang ditolak. Illa salat ala Nabi Muhammadin. Kecuali satu amal ibadah, yaitu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha magtu'atun biqabuliha, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa amal ibadah kepada Rasulullah pasti diterima? Ulama mengatakan ikraman li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk penghormatan, pengagungan dari Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang syair mengatakan, adimis salata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadin. Senantiasalah kalian berselawat kepada Nabi Muhammad, diterimanya selawat kita pasti, nggak diragukan lagi. Amal kita yang lain antara diterima dan ditolak oleh Allah, tergantung pelaksanaannya. Kalau nggak ikhlas, kalau nggak khusyuk, mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi satu amal ibadah, yaitu berselawat kepada Nabi Muhammad, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi hadirin Al-Faqir di sini sebenarnya bukan buat ceramah. Kebetulan ini Ustadz kita, Ustadz Tahrir, sahabat saya. Dulu pernah tinggal bersama-sama di Kampung Selipi di Jakarta. Beberapa tahun bersama-sama kita di sana. Belajar sama Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Qadir bin Sahil. Yang hizib yang kita baca ini, zikir, itu yang biasa rutinan dibaca di Kampung Selipi. Alhamdulillah beliau meneruskan, wal berkah masya Allah, berkah masya Allah. Jadi kebetulan Al-Faqir kemarin ada acara di Majalengka, kebetulan di sini ada acara. Alhamdulillah langsung aja dah, jadi tanggung nggak pulang lagi, jadi langsung ke kemarin. Alhamdulillah bisa silaturahmi kepada antum semua. Ini semuanya adalah iradatullah, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bibarkati hadzal majlisul mubarak, bibarkati hadzal majlisul mubarak, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah bibarkati hadzal majlisul mubarak, majlis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umur mereka, Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, bibarkati hadzal majlisul mubarak, majlis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah bibarkati hadzal majlisul mubarak, majlis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, Allah jaga kesehatan kita, jaga kesehatan keluarga kita, jaga kesehatan anak istri kita, kaum muslimin seluruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah bibarkati hadzal majlisul mubarak, majlis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah angkat al-waba al-musibah yang menimpa negeri kita ini. Hadirin, Allah angkat dengan segera al-waba al-musibah, dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengenakan kepada kaum muslimin. Ya Allah, bibarkati hadzal majlis mubarak, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kami, ya Allah, baik dosa yang nampak maupun yang tersembunyi, ya Allah. Ya Allah, kami lalai dalam khidmah kepada Engkau, kami lalai dalam membaca selawat kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami orang yang berlumuran maksiat, yang berlumuran dosa kepada Engkau, ya Allah. Bibarkati hadzal majlisul mubarak, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami sering durhaka kepada orang tua kami, ya Allah,
Sering orang tua kami sakiti ya Allah. Sering kami berkata kasar kepada mereka ya Allah. Mereka sering kecewa kepada kami ya Allah. Ya Allah, bibarkati hadzal majlisul mubarak ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, bimbinglah kami ya Allah sehingga nata'addab, sehingga kami beradab kepada orang-orang tua kami ya Allah, sehingga kami dapat menyenangi mereka ya Allah, mereka senang kepada kami ya Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Karena ridha Allah tergantung ridha orang tua, sebagaimana murka Allah tergantung murka orang tua. Kita mohon kepada Allah ya Allah, mudah-mudahan Allah matikan kita mati ala husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita baca, sama-sama kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.